Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurahyu Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait anggaran laba rugi. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, yaitu pengertian anggaran laba rugi. Laba ini merupakan selisih dari pendapatan di atas biaya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Sedangkan rugi ini merupakan kondisi di mana pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Jadi, anggaran laba rugi ini merupakan perkiraan laba atau rugi yang akan diperoleh oleh perusahaan dalam periode tertentu. Informasi yang dibutuhkan berupa anggaran-anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan anggaran laba rugi. Intinya, tujuan anggaran laba rugi ini yaitu untuk memberikan panduan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, memprediksi profitabilitas, serta memastikan keuangan bahwa perusahaan mencapai tujuan keuangan yang efisien. Yang pertama, anggaran laba rugi ini untuk memproyeksi kinerja keuangan, membantu perusahaan dalam memprediksi pendapatan, biaya, dan laba pada periode tertentu. Dua, mengendalikan pengeluaran. Anggaran laba rugi ini membantu perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran yang dilakukan berdasarkan biaya yang dianggarkan. Tiga, mendukung penetapan target yang realistis. Anggaran laba rugi membantu perusahaan dalam menetapkan target hasil analisa pada keuangan periode lalu dan periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada manfaat anggaran laba rugi. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran. Penyusunan anggaran laba rugi dapat membantu perusahaan untuk menentukan besar pengeluaran yang akan dilakukan. Dengan terciptanya batasan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi terhadap pengeluaran yang dilakukan. Sederhananya, perusahaan akan mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak barang yang akan dibeli jika sudah mengetahui anggaran yang sudah disediakan. Selanjutnya, perencanaan pajak. Penyusunan anggaran laba rugi dapat membantu perusahaan untuk memprediksi besar pajak yang akan dibayarkan atas keuntungan dihasilkan. Karena setiap keuntungan dihasilkan itu memiliki besar pajak yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kinerja keuangan. Penyusunan anggaran laba rugi ini membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi terhadap keuangan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi terkait strategi yang digunakan. Apakah strategi yang digunakan itu sudah menghasilkan keuntungan ataukah belum? Selanjutnya yaitu ada sumber informasi dari anggaran laba rugi. Yang pertama, ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi sebagai dasar perhitungan beban pokok pada anggaran laba rugi. Selanjutnya yaitu ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Selanjutnya yaitu ada anggaran beban operasional. Anggaran ini memberikan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. Selanjutnya itu ada tarif pajak. Tarif ini diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dalam satu periode anggaran. Selanjutnya yaitu ada anggaran kas. Anggaran kas ini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tak tertagih. Selanjutnya ada langkah-langkah daripada penyusunan anggaran laba rugi. Yang pertama, kita harus menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu. Penyusunan anggaran ini menjadi dasar bagi seluruh komponen anggaran. Proyeksi penjualan diperoleh dari hasil analisa historis anggaran penjualan pada periode sebelumnya dan pada tren pasar. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran produksi dan harga pokok penjualan. Penyusunan anggaran penjualan dilakukan untuk penyusunan penyusunan anggaran produksi dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi. Selanjutnya, setelah anggaran produksi tersusun, maka anggaran harga pokok penjualan atau HPP dapat disusun juga yang mencakup biaya bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya yaitu menentukan beban operasional. Anggaran beban operasional ini disesuaikan dengan strategi pertumbuhan dan target penjualan perusahaan. Anggaran beban operasional ini terdiri dari biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Selanjutnya yaitu mengestimasi beban keuangan dan non-operasional. Beban keuangan seperti bunga pinjaman dan beban non-operasional seperti depresiasi perlu dihitung untuk melihat dampak kedua beban tersebut kepada laba bersih. Yang terakhir itu menyusun laporan anggaran laba rugi secara lengkap.
Berikut studi kasus dari penyusunan anggaran laba rugi. Latar belakang kasus yaitu PT Indojaya merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus pada pembuatan kursi. Pada periode selanjutnya, PT Indojaya ingin membuat perencanaan keuangan dan memerlukan anggaran laba rugi sebagai alat untuk merencanakan target keuntungan dan sebagai pedoman alokasi sumber biaya. Di samping merupakan data yang dapat digunakan dalam proses penyusunan anggaran laba rugi. Ada estimasi penjualan sebanyak 8.000 unit, persediaan awal barang jadi sebanyak 500 unit, persediaan akhir barang jadi sebanyak 1.000 unit, harga per unit yaitu Rp200.000, bahan baku langsung yaitu Rp450 juta, tenaga kerja langsung yaitu Rp720 juta, overhead pabrik Rp250 juta, administrasi dan umum Rp100 juta, biaya pemasaran yaitu Rp50 juta, pendapatan bunga Rp6 juta, biaya bunga Rp15 juta, serta tarif pajak yaitu 22%. Pertama, ada penyusunan anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini dapat disusun oleh rumus volume penjualan dikalikan dengan harga jual per unit. Maka mendapatkan angka Rp1.600.000.000. Selanjutnya, yaitu ada anggaran produksi. Bisa menggunakan rumus penjumlahan dari estimasi penjualan dengan persediaan akhir, lalu dikurangi dengan persediaan awal. Menghasilkan 8.500 unit. Jadi total jumlah barang yang harus diproduksi, total unit yang harus diproduksi, yaitu sebanyak 8.500 unit. Selanjutnya ada anggaran biaya produksi. Nah, ini termasuk pada tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan bahan baku langsung. Totalnya yaitu sebesar Rp1.420.000.000. Jadi, harga pokok produksi per unitnya yaitu bisa kita hitung dari total biaya produksi dibagi dengan estimasi penjualan. Yaitu jadinya harga pokok produksi per unit yaitu Rp177.500. Selanjutnya ada anggaran harga pokok penjualan atau HPP. Nah, untuk ini bisa menggunakan rumus penjumlahan dari persediaan awal dengan biaya produksi dikurangi dengan persediaan akhir. Mendapatkan angka di Rp1.342.500.000. Selanjutnya ada anggaran beban operasional. Nah, anggaran beban operasional ini termasuk kepada biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Mendapatkan angka di Rp150 juta. Lalu selanjutnya ada anggaran beban keuangan dan biaya non-operasional. Nah, untuk bagian ini mendapatkan angka di Rp9 juta. Setelah semua anggaran dihitung, kita bisa menyusun langsung anggaran laba rugi, seperti pada gambar di samping, mulai dari penjualan, harga pokok penjualan, laba kotornya, biaya beban operasional, lalu laba operasi, ada pendapatan bunga, biaya bunga, laba sebelum pajak, lalu di akhir yaitu pembayaran pajak penghasilan sebesar 22%. Jadi laba bersih yang didapatkan yaitu sebesar Rp76.830.000. Jadi kesimpulan studi kasus yaitu berdasarkan proyeksi anggaran di atas, PT Indojaya diperkirakan memperoleh laba bersih sebesar Rp76.830.000. Angka ini menjadi target bagi manajemen selama periode berjalan. Anggaran laba rugi ini memberi kemudahan bagi manajemen untuk memberikan keputusan strategi ke depannya serta memberikan gambaran alur yang akan dilaksanakan untuk periode yang ditentukan. Adapun dasar materi yang digunakan, dan kita sudah sampai di sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, bahasa, dan perhitungan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.